Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vale Firudonullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dan prinsip pengawasan bank. Apa sih tujuan dari pengelolaan dan pengawasan bank itu? Untuk terciptanya perbankan yang aman dan dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat perlu yang namanya pengawasan bank. Tujuan pengawasan bank untuk mewujudkan usaha bank yang sehat dan berdasarkan kehati-hatian, mampu meredam sekecil-kecilnya beragam risiko dari lembaga bank. Hal ini bertujuan untuk melindungi deposan dan kreditur, mewujudkan citra kepercayaan lembaga, serta mewujudkan keamanan dan kestabilan sistem perbankan. Tujuan dilakukan pengelolaan dan pengawasan adalah agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang kedua, agar jangan sampai terjadinya penyimpangan, seperti keluar dari yang telah direncanakan. Yang ketiga, memudahkan pencegahan dari indikasi atau gelagat akan adanya penyimpangan. Pengendalian biaya pengelolaan dan pengawasan yang memakan biaya yang tidak perlu keluar dapat diminimalkan. Yang kelima, jika tujuan perusahaan tercapai, maka pencapaian target akan mudah tercapai. Bagaimana tahapan proses pengawasannya? Pengawasan meliputi 3 tahapan proses, yaitu yang pertama, proses penentuan standar. Proses penentuan standar, proses ini meliputi penentuan ukuran-ukuran yang diperlukan sebagai dasar penentuan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam perencanaan. Yang kedua, proses evaluasi atau proses penilaian. Dalam tahap ini dilakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah dilakukan. Setelah diukur tingginya hasil itu, maka kemudian hasil pengukuran itu diperbandingkan dengan ukuran-ukuran standar yang telah ditentukan pada tahap pertama tadi. Yang ketiga, proses perbaikan. Dalam tahap ini mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan kolerasi terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut. Pada tahap kedua, setelah itu, ketiga tahap proses pengawasan tersebut, maka perlu menyajikan hasil-hasil proses pengawasan itu dalam bentuk suatu laporan hasil pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Nur Azizah, NIM 1914-251. Saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Apa itu OJK? OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan salah satu lembaga negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi di seluruh sektor jasa keuangan Indonesia. Apa sih tujuan utama OJK itu? Tujuan utama OJK yaitu mengatur berbagai jasa keuangan. Dengan adanya lembaga ini, maka diharapkan seluruh sektor jasa keuangan yang ada bisa diselenggarakan secara teratur dan baik. Kemudian dapat mewujudkan sistem keuangan agar tumbuh secara berkelanjutan. Pada dasarnya, sektor jasa keuangan juga berhubungan dengan sistem keuangan pada suatu daerah. Untuk itu, diharapkan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan agar mampu merealisasikan sistem keuangan yang tumbuh secara lebih berkelanjutan. Selanjutnya, melindungi konsumen dan masyarakat. Tujuan akhir dari dibentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan adalah agar mampu melindungi seluruh kepentingan konsumen dan seluruh lapisan masyarakat. Tugas penting dari OJK. Dalam sektor perbankan, beberapa tugas lain yang harus dilakukan OJK dalam sektor perbankan antara lain adalah menyusun sistem pengawasan bank dan juga melakukan penegakan hukum pada sektor bank. OJK juga harus melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan dalam sektor bank. Kemudian dalam sektor IKNB. Maksud dari sektor IKNB dalam hal ini adalah berbagai industri keuangan non-bank.
Peran OJK atas IKNB adalah melaksanakan seluruh kebijakan NKNB sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Kemudian dalam sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mempunyai tugas pada sektor pasar modal. Di antaranya adalah dengan melaksanakan seluruh manajemen dalam krisis pasar modal. Selain itu, lembaga OJK juga harus merumuskan seluruh prinsip yang terdapat dalam pengelolaan dan transaksi serta melakukan berbagai analisa pengawasan. Nama saya Siti Nurrohmah. Saya akan menjelaskan mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral, bank yang didirikan tepat pada tahun 1828. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Hal ini diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu yang pertama, aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi. Yang kedua, aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Bank Indonesia juga memiliki 3 pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal tersebut. Di antara 3 pilar utama tersebut ialah: yang pertama, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan. Maka dari itu, Bank Indonesia memiliki beberapa tugas seperti: yang pertama itu menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang ketiga, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Yang keempat, melakukan penelitian juga pemantauan. Dan yang kelima, menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis.